Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, saya ingin membacakan dulu peraturan yang harus dipahami selama sesi demi menjaga kualitas sesi kita. Jadi diharapkan teman-teman untuk di-mute ya, biar nggak menginterrupt speaker selama berbicara, kemudian juga video dimatikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan nggak perlu nunggu selesai acaranya, boleh langsung dimasukkan di chat box gitu kan. Terus sesi ini bakal direkam dan e-sertifikat tentunya bakal kita distribute kepada seluruh pesertanya. Cuman ada satu specialty, jadi di mana chapter member nanti akan mendapat video langsung ya. Maksudnya video submission mereka nanti otomatis. Gitu. Buat teman-teman yang bukan member, berarti nanti perlu manual ya. Kemudian untuk video ini nanti sesinya akan diunggah juga di YouTube kami. Bisa di-subscribe dan juga diikuti ya channel YouTube kami. Oke, so that's all. Happy learning and please give us feedback. Oke, untuk itu saya serahkan kepada pembicara, silahkan. Oke, terima kasih Mas Luki. Saya coba share screen terlebih dahulu. Screen saya terlihatkah? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Ya, selamat malam para participants. Ya, terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk join di webinar yang secara reguler diselenggarakan oleh Project Management Indonesia Chapter. Nah, ini sudah pranks ke-106 hari ini dengan topik yang tadi juga sempat secara garis besar disampaikan oleh Mas Luki ya, Project Management in Business Transformation. Nah, sebelum kita mulai, mungkin tadi Mas Luki juga sudah sharing ya, teman-teman semua tentang background saya. Ya, saat ini saya bekerja di salah satu global consulting di Jakarta, dan kemudian beberapa pengalaman saya di multi-finance, dan juga saya memulai karir saya sebagai programmer di salah satu SI company. Dan saat ini saya juga berkontribusi di dunia pendidikan sebagai lecturer di salah satu universitas di Jakarta. Dan kebetulan saya juga certified PMP dan PMI SCP, sebetulnya untuk mendukung role saya juga di industri. Ya, tanpa berlama-lama, saya mulai langsung ya, teman-teman. Jadi tadi sempat dibicarakan juga sama Mas Luki bahwa asumsinya adalah teman-teman semua pasti punya pengalaman yang cukup banyak di bidang project management dan juga sudah berpengalaman di berbagai industri. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini background-nya dari berbagai industri ya, teman-teman ya. Dan hari ini sebetulnya kita tidak membahas tentang basic implementation, project management dan sebagainya, tapi mungkin lebih kepada awareness transformation yang ada di industri, khususnya di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, mungkin awal mula terlebih dahulu ya, transformation ini sebetulnya apa sih gitu ya. Nah, saya ambil dari berbagai sumber gitu ya, termasuk salah satunya adalah dari HBR. Jadi transformation itu adalah fundamental shift, perubahan bagaimana suatu organisasi ini beroperasi ya, dan mengadop berbagai teknologi ataupun mengubah strategi bisnisnya, baik itu mengubah ataupun menambah strategi ataupun bisnis model di suatu organisasi, restructure prosesnya, supaya apa sih? Tujuannya adalah supaya bisa beradaptasi dengan demand di market. Beradaptasi dengan demand di market artinya juga build competitive advantage dan juga improve performance dari suatu organisasi. Di mana transformation sendiri bisa hadir dengan berbagai cara ya. Yaitu salah satunya adalah bertransformasi secara proses, kemudian bertransformasi secara teknologi atau digital, dan yang ketiga adalah bertransformasi secara culture ataupun kita bisa bilang people, seperti itu. Nah, dari resource lain ya, dari Kotter 2027 itu juga sama ya. Basic goal dari transformation ini sendiri adalah membuat perubahan, di mana perubahan tersebut bisa bring organization untuk beradaptasi dengan global trend dan juga beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan dari stakeholders, baik itu internal ataupun external stakeholders.
Nah, di mana transformation itu sendiri, meskipun bisa hadir dari 3 cara tadi, proses, dan people, dan juga teknologi, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan perubahan itu kita butuh roda kan ya. Seperti kendaraan kita butuh roda dan kita butuh enabler. Nah, enabler itu adalah teknologi itu sendiri atau kita bisa bilang, digital transformation. Nah, sebelum kita menentukan digital transformation yang tepat untuk organisasi kita harus memastikan dulu bahwa transformasi yang kita jalankan ini terintegrasi across an organization. Jadi tidak silo gitu ya, bisa berjalan dan beroperasi present service-nya dengan kepada customer, baik itu internal ataupun eksternal, secara komprehensif. Karena kalau kita menjalankan digital transformation dari perspektif unit saja, misalnya satu departemen atau division tanpa memikirkan alignment ataupun integration-nya, itu berdasarkan pengalaman tidak akan membawa benefit terhadap mungkin membawa tapi sangat terbatas terhadap internal organization ataupun eksternal, eksternal termasuk customers dari organisasi kita sendiri, gitu. Sehingga dari penelitian World Bank yang dilakukan di tahun 2016, first aspek yang perlu diconsider sebelum kita melakukan digital transformation di organisasi adalah kita perlu mengadres regulatory frameworks yang ada di tempat kita ingin menjalankan organisasi itu sendiri. Atau kita perlu mempertimbangkan aspek bisnis yang terjadi. Nah, kalau kita bicara saat ini kita tinggal di Indonesia, Indonesia sendiri punya transformation roadmap di tahun 2021 yang sudah diselenggarakan ya, diatur dari tahun 2021 hingga tahun ini, gitu ya. Kolaborasi antara Indonesia dengan digital organization dari Jerman, DTC dan Make IT Indonesia nama proyeknya. Nah, dibuatlah transformation roadmap di Indonesia sendiri, di mana pelakunya adalah public sector, yaitu government, central and regional governments, dan juga private sector. Mungkin teman-teman di sini ada yang bekerja di public sector ataupun bekerja di private sector gitu ya. Dan juga development partner, di mana joint ventures, investor-investor dari luar itu juga termasuk dalam aktor yang mendukung Indonesia Transformation Roadmap. Educational and training institution, baik itu lokal ataupun global, untuk meningkatkan capability dari resource di Indonesia ini sendiri. Civil society termasuk kita ini adalah pelaku dari transformation roadmap di Indonesia dan juga media. Nah, pelaku ini atau aktor dari transformasi Indonesia sendiri saat ini menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif atau roadmap yang sudah disusun oleh pemerintah kita atau government kita bekerja sama dengan digital institution dari Jerman. Yaitu yang pertama adalah build inclusive, secure, reliable digital transformation and connectivity yang memprovide high quality service untuk customers kita. Kemudian build an open and integrated digital government to improve public services, di mana kalau kita lihat sekarang ya, baik itu private services ataupun public services, semua pasti terintegrasi dengan digitalisasi. Dan membuat Indonesia ini sebagai salah satu negara yang tingkat awareness terhadap teknologinya cukup baik dari skala 1 sampai 4 diberangkatkan persiapan di berbagai penelitian ya. Itu digitalisasi awareness kita nih di angka 3,5 sampai 3,6 skalanya. Nah, ini yang terus-menerus berkembang di Indonesia ya. Awareness ini yang ingin dikembangkan oleh government kita dan juga para pelaku bisnis di Indonesia. Kemudian harmonize regulation dan juga increase funding yang tadi saya sempat sebutkan ya. Development partners ini termasuk salah satu hal yang krusial yang untuk membangun transformasi di Indonesia. Karena untuk membangun innovation tidak bisa dipungkiri pasti akan banyak kolaborasi yang perlu dilakukan baik itu dari private sector ataupun public sector. Dan yang terakhir adalah enhance digital capabilities untuk priority sectors untuk memperkuat competitiveness dan promote quality growth secara berkesinambungan di Indonesia. Nah, salah satu use case-nya mungkin saya bisa sebutkan ya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh
Ministry of Agriculture di Indonesia adalah pengembangan web-based dan mobile digital collection platform atau yang biasa kita sebut TCP. Ini salah satu bisa dibilang inovasi yang cukup baik ya untuk dari Kementerian Pertanian kita, karena ini adalah pionir pertama kita memperkenalkan digitalisasi secara global. Dan yang kedua adalah National Medium Term Development Plan Digital Transformation. Kita lihat di sini sangat didorong oleh pemerintah kita sehingga membuat transaksi value e-commerce di Indonesia sendiri dari 170T Indonesian rupiah di tahun 2018 saat ini menjadi 600 triliun IDR di tahun 2024. Artinya adalah pembelanjaan kemudian transaksi e-commerce ini meningkat dengan berkesinambungan. Artinya adalah awareness atau digital capability masyarakat Indonesia dan kemampuan untuk membeli itu cukup baik ya bagi masyarakat Indonesia, yang align juga dengan GDP kita di tahun 2023 yang memiliki kenaikan yang cukup baik dibandingkan dengan GDP di tahun 2022. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah adanya visi untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Ini salah satu use case yang mendukung Indonesia Transformation Roadmap, di mana kita punya policy package di tahun 2025 sampai 2045 yang kita sebut National Long Term Development Plan. Di dalam policy tersebut disebutkan bahwa secara gradually Indonesia ingin agar masyarakatnya juga meningkatkan capability untuk menggunakan platform-platform digital dan juga bisa mandiri secara pendapatan dan juga secara kemampuan GDP-nya juga meningkat gitu ya seiring dengan waktu di tahun 2045. Nah, bicara tentang reliable digital transformation and connectivity, kita juga tahu bahwa dipelopori dengan Palaparing Project dan kemudian di tahun 2023 kita meluncurkan Satria-1 satellite, di mana tujuannya adalah mengcover area-area di Indonesia yang mungkin belum mendukung 4G gitu ya. Kita coba untuk bisa mensupport area-area underdeveloped di Indonesia sendiri. Dan kemudian followed by BTS-based transceiver station dengan kolaborasi dari berbagai provider infrastructure, Telkomsel, Indosat, dan sebagainya, membuat lebih dari 80% area di Indonesia ini tercoverage dengan baik gitu ya. Dan yang terakhir adalah kolaborasi antara SpaceX, salah satu pelopornya, dengan juga Indonesia yang meningkatkan koneksi transformation and connectivity di Indonesia. Itu yang salah satu contoh-contoh use case yang bisa saya bawakan yang bisa align juga dengan Indonesia Transformation Roadmap. Nah, bicara ada roadmap di Indonesia untuk transformation, artinya adalah secara employment juga memiliki impact ya. Dan kita ini mungkin yang menarik buat kita sebagai employee gitu ya. Business transformation ini akan membawa impact yang seperti apa terhadap employment landscape gitu ya. Nah, ada 3 tipe impact yang ada, dan juga Oke, teman-teman, mohon maaf ini sepertinya lagi ada kendala ya dari masalah teknis, jadi boleh ditunggu sebentar sambil kami menghubungkan kembali dengan speakernya. Terima kasih.
Aku ke arah sana ya. Ya, halo. Suara saya Halo terdengar Mbak, kah? terdengar jelas ya. Tadi sempat terputus sepertinya Mbak ya. Iya, terputus. Maaf ya. Oke. Maaf ya, Bapak Ibu. Ya, saya coba lanjutkan ya. Sebentar. Ya, saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun suaranya kurang clear, bisa di ini ya, bisa diinfo ya. Nah, tadi saya sampai bicara pada Indonesia sendiri punya transformation roadmap, kemudian kita ada beberapa use case contoh apa yang sudah dijalankan oleh Indonesia sendiri untuk bisa bertransformasi mencapai tujuannya. Salah satunya adalah Indonesia Emas, kemudian mengcover area-area di Indonesia dengan connectivity yang high quality dan sebagainya. Nah, sekarang dengan adanya berbagai inisiatif tersebut, apa sih impact-nya terhadap employment atau salah satunya terhadap kita sendiri gitu ya, sebagai employee-employee yang bekerja di public ataupun private sector. Nah, ada 3 tipe impact. Yang pertama mungkin yang paling menarik yaitu direct impact yang kita rasakan. Kemudian indirect impact yang berpengaruh pada value chain atau proses di industri itu sendiri, berbagai industri, financial industry, manufacture, trading dan lain-lain ya. Dan juga induced impact yaitu impact yang berkaitan atau yang terjadi terhadap external party, investor dan lain-lain ya. Misalnya kita bekerja sama dengan berbagai kolaborasi dengan berbagai global company dan lain-lain, dan juga value chain. Nah, dari sisi government sendiri, direct impact yang dirasakan terhadap transformasi ini, seperti yang tadi kita bahas di slide sebelumnya, urgensi untuk mendevelop digital infrastructure, kemudian urgensi untuk merestructure labor policy pastinya ya, dengan berbagai transformasi yang ada, kebutuhan sumber daya juga meningkat, dan policy-policy yang mengatur labor yang ada di Indonesia sendiri ataupun orang Indonesia yang terkena fenomenon ini yang induced impact, national brain drain phenomenon yang membuat kita nih orang-orang yang capable lebih tertarik untuk bekerja di luar, itu membuat pemerintah kita memang harus merestructure policy yang ada di negara kita ya. Nah, indirect impact-nya juga peningkatan number of foreign workers dengan adanya infrastruktur yang dibangun, kemudian yang tadi mungkin salah satu contohnya adalah kalau infrastruktur saat ini kolaborasi Indonesia dengan Starlink ya, yang belakangnya adalah ya, satu perusahaan dengan SpaceX. Kemudian di situ pasti ada peningkatan number of foreign workers ya,
yang ada di Indonesia, kemudian changes in the contribution structure in certain sector untuk sektor tertentu yang berpengaruh terhadap GDP income masyarakat yang bekerja di particular sector. Business entity sendiri, ya ini pasti kita rasakan, bekerja dimanapun, direct impact yang dirasakan adalah productivity yang harus terus tetap ditingkatkan gitu ya bagi organisasi ini. Target tiap tahun pasti naik ya Bapak Ibu, teman-teman. Kita bekerja di divisi manapun pasti ada target untuk productivity kita. Kemudian kontrak sistem mungkin juga ada perubahan gitu ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan peningkatan number of foreign workers ataupun dengan perubahan labor policy di negara kita, sehingga ada perubahan kontrak sistem yang mungkin perlu disesuaikan, dan adanya penghapusan beberapa tipe pekerjaan. Nah, ini yang mungkin cukup menarik juga ya, yang nanti kita akan bahas. Dan indirect impact-nya adalah adanya perubahan mungkin mekanisme kerjasama, relationship antara bisnis entity dengan vendor, ataupun salah satu bisnis entity dengan kontraktor, dan sebagainya. Kita yang bekerja di consulting firm, ataupun vendor, atau SI, mungkin merasakan impact-nya. Kita lihat kontrak-kontrak kita semakin hari semakin penuh dengan klausul-klausul yang mungkin punya impact karena transformasi ini, maka klausul-klausul tersebut berpengaruh sehingga harus dilakukan perubahan. Kemudian emergence of skill training institution and vocational schools. Kita lihat begitu banyak capability yang dituntut dalam arti tanda kutip positif. Kita harus berinvestasi ke diri kita sendiri ya, karena tuntutan dari business entity itu tersendiri. Kemudian infrastructure development proses membuat micro, small, medium enterprise jadi kebutuhannya terhadap SME subject matter expert atau orang-orang yang berpengalaman di bidangnya juga menjadi meningkat. Dan yang berikutnya adalah mungkin organisasi kita saat ini bekerja, kita lihat bahwa meeting-meeting sekarang mungkin udah jarang yang face to face, ya masih ada untuk meeting-meeting yang sifatnya krusial dan sangat formal gitu ya. Tapi kalau meeting-meeting keseharian operasional, kita lihat sekarang mungkin sudah lebih banyak yang bisa kita lakukan online meeting ya, tanpa harus menunggu on-site ataupun face-to-face meeting. Nah, ini yang penting di sisi kita ya sebagai seorang employee. Tadi saya sebutkan, kita sebagai employee butuh untuk meningkatkan terus capability kita, require to have certain abilities, tidak tanda kutip stay di zona nyaman kita. Kita sebagai project manager ya sudah belajarnya hanya project manager saja, manajemen saja. Nah, itu mungkin kalau 10 tahun atau 15 tahun yang lalu bisa demikian, tapi kalau sekarang kita harus mulai mengembangkan capability kita di area lain yang punya direct correlation ataupun indirect correlation dengan pekerjaan kita saat ini. We never know juga ya, ke depan kita akan handle project yang seperti apa gitu ya. That's why kita butuh certain abilities ataupun apapun ability yang kita rasa bisa mendukung pekerjaan kita dan membuat kita masih ibaratnya tanda kutip marketable. Kemudian ada perubahan lain lagi, yaitu ada beberapa job function yang mungkin berubah atau juga menghilang, dan juga working hours di reduce, karena tadi ada beberapa role yang mungkin menghilang. Reduce working hours dalam arti sudah begitu banyak hal yang bisa diotomasi dengan engine untuk role-role tertentu, membuat tidak perlu ada human interaction di sana. Kemudian yang terakhir, work option yang lebih fleksibel dalam waktu tempat, dalam perspektif tempat dan juga perspektif waktu. Indirect impact, kontraktor dan vendor mungkin secara workload juga berimpact ya teman-teman. Dalam arti ya kalau misal contohnya kita sebagai satu institusi begitu banyak teknologi yang bisa kita apply di organisasi kita, ya berbagai macam fancy wording seperti AI, machine learning, kemudian
data democratization dan lain-lain, itu teknologi-teknologi yang ada membuat mungkin kolaborasi antara vendor dengan kita ataupun kontraktor dengan kita jadi berubah ya, jadi berbeda di zaman saat ini gitu ya. Begitu banyak yang bisa diotomasi tanpa perlunya ada human interaction. Kemudian induced impact, increased work opportunities ketika micro, small, medium enterprise bisnis mulai untuk berkembang di Indonesia. Jadi begitu banyak perusahaan-perusahaan di sektor finansial, misalnya fintech bertumbuh gitu ya, dan juga multi finance company mungkin mulai memasuki new business model yang baru. Dan kalau di industri manufacture mungkin pengimplementasian otomasi menggunakan ERP, latest update ERP dan lain-lain, itu membuat opportunity pekerjaan semakin meningkat. Dalam arti ada juga disruption yang tadi saya sebutkan, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hilang nih karena ada business transformation ini, seperti misalnya door-to-door sales workers, kemudian administration, ya di sini disebut business service and administration manager, dalam arti ada manajer-manajer yang mungkin selama ini adalah pekerjaannya lebih ke arah administrasi. Kemudian customer service, kalau sudah ada customer service built in with AI ataupun machine learning, kemudian ada ChatGPT, apakah kita ke depan akan butuh customer service tanda kutip worker atau human gitu ya? Mungkin perlu dipertanyakan. Telemarketers, shop salesperson, ya bank tellers mungkin sudah mulai menurun, postal service clerks, dan juga beberapa pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan yang lebih ke arah administrasi. Nah, meskipun beberapa pekerjaan ini declining ya selama 5 tahun terakhir, tapi business opportunity karena ada transformation, ada banyak new job opportunities. Tinggal kita sebagai project manager ataupun berbagai role lain, kita bisa menangkap opportunity tersebut atau tidak. Dalam arti kita juga build our capability tidak untuk bisa masuk di dalam era transformasi saat ini. Nah, kemudian ini key message-nya adalah direct impact terhadap digitalisasi juga bisa kita lihat di industrial, tidak hanya di financial services, tidak hanya di financial industry, juga manufacture sector. Ada penggunaan automated machine robots yang menghasilkan beberapa role juga declining dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir, yang tadi saya sebut, bank tellers ataupun administrasi role lainnya juga menurun ya. Dengan adanya bertumbuhnya begitu banyak digital bank, mungkin kita kenal berbagai digital yang ada semakin bertumbuh gitu ya. Ada Chrome Bank, ada dan lain-lain, dan ada banyak digital bank yang sangat berkembang di Indonesia, membuat yang administrasi ini perlahan-lahan mulai menghilang. Travel juga sama, ada travel platform saat ini yang kita dimudahkan ya untuk kita mau traveling dan sebagainya. Jadi travel agent pun juga semakin turun jumlahnya di industri seperti itu. Nah, kemudian ada berbagai research yang menyebutkan bahwa meskipun kita dituntut untuk bertransformasi, yang sukses ini hanya 30%. Sisanya bisa kita bilang 26% mungkin transformasi ini meng-create value, tapi less than 50% mencapai target. Jadi sangat limited value-nya dan no sustainable change. Kemudian 44% meng-create value tapi tidak achieve targetnya secara long term. Kemudian yang terakhir, 30% inilah yang kita sebetulnya expect ya, atau organisasi expect, yaitu target value tercapai, sustain, dan perubahan yang dicapai juga bisa dipertahankan dengan baik gitu ya di kemudian hari, atau bisa kita sebut long term sustainable change. Nah, pertanyaannya adalah kenapa hanya 30% yang berhasil bertransformasi dengan baik sesuai dengan ekspektasi. Di sini juga ada research dari berbagai global consulting company pastinya, kemudian saya summarize.
70% adalah kegagalan ini karena leader. Ini saya sebut dari yang kegagalannya dulu ya. Leader fail untuk build conviction within the team about the importance of transformation. Artinya adalah para leader ini gagal untuk meyakinkan gitu ya, meyakinkan timnya bahwa transformasi ini penting. Bahkan kadang-kadang bukan hanya meyakinkan, tapi juga sharing visi dan misi yang sama di dalam organisasi. Itu juga kadang-kadang challenge tersendiri gitu ya. Dan kemudian leaders juga fail untuk mengadres skill dari member yang ada gitu ya. Dan kadang-kadang orang-orang penting yang pegang peranan penting ini hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan back office dengan yang membutuhkan regular activity saja gitu ya, rutin. Nah, kemudian yang terakhir adalah wrong change management infrastructure. Jadi ingin bertransformasi, tapi mungkin sosialisasinya, perubahannya itu tidak dijalankan dengan tepat gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas juga kenapa bisa disebut wrong change management infrastructure. Nah, yang menarik juga adalah 30% yang berhasil karena mempunyai visi misi yang jelas ya dan terintegrasi dengan strategi dari company itu sendiri. Jadi ada transformasi di-align-kan dengan strategic vision mission dari organisasi itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah komitmen leadership dari CEO, top down, CEO, middle management kepada working levelnya. Jadi ada komitmen yang baik dan kita men-sharing visi dan misi yang sama, build conviction terhadap pentingnya transformasi ini. Kemudian deploying high caliber talent, artinya adalah kita mengidentify member kita mana yang bisa menjadi key person dan kita membangun capability mereka. Bahkan kalau kita bisa menemukan person-person di organisasi yang mungkin saat ini tidak memiliki spesifik skill yang kita butuhkan, tapi kita tahu bahwa dia mampu, kita bisa mengencourage tim kita untuk bisa mendeploy suatu particular skill yang akan berguna untuk transformasi ke depannya. Dan yang terakhir, mungkin yang juga punya correlation dengan project management adalah agile governance mindset yang kita harus pastikan teradopt dengan baik di keseluruhan organisasi. Jadi agile governance, flexibility, termasuk di dalamnya ya, flexibility, kemudian bagaimana kita menangkap perubahan ini sebagai suatu opportunity, bukan hanya dilihat sebagai risiko dan lain-lain. Mungkin teman-teman juga sudah sangat menguasai ya apa yang disebut dengan agile governance dan lain-lain. Dan yang keempat adalah effective monitoring of progress toward defined outcomes. Jadi kita memonitor dengan efektif. Dalam arti mungkin bukan sekedar micromanage, tapi bagaimana memonitor dengan lebih efektif untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah business-led modular technology and data platform. Yang tadi saya sebut di depan bahwa sebetulnya transformasi harus didrive oleh bisnis. Tapi transformasi itu sendiri kan selain untuk mencapai tujuan bisnis, dia butuh kendaraan kan. Nah, kendaraannya ini adalah teknologi atau digital. Jadi business modular technology and data platform artinya adalah dalam kita mengaplikasikan teknologi, dalam kita mengambil keputusan, itu juga perlu adanya, kita perlu aware terhadap adanya kebutuhan untuk mengimplementasi particular platform, aplikasi, dan lain-lain untuk mendukung kebutuhan bisnis. Jadi bukan hanya sekedar transformasi tapi manual gitu ya, tapi kita memikirkan efisiensi dan effectiveness dari transformation itu sendiri. Nah, dengan kita mengerti global situation di Indonesia, kita jadi paham juga kenapa transformasi ini sangat penting gitu ya. Nah, bagi individu kita sendiri nih, kadang-kadang balik lagi ke slide sebelumnya, tadi kan disebut leader gagal untuk membangun kepercayaan timnya. Nah, kenapa leader gagal? Mungkin kita bisa lihat ya. Pertama pasti banyak member yang merasa bahwa apakah kita butuh berubah, apalagi untuk member-member yang mungkin sudah nyaman di posisinya, sudah ada di comfort zone dan lain-lain. Kenapa kita butuh untuk berubah?
gitu ya. Nah, jawabannya adalah karena kita memang selalu butuh untuk melihat diri kita dan organisasi sebagai work in progress. Jadi berubah bukan secara serta-merta berubah, tetapi ada proses untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, baik itu bisa disebut small transformation, medium, big, atau dramatic change. Jadi atau dramatic transformation. Apapun transformasinya, mau itu dari skala kecil, medium, ataupun langsung besar gitu ya, big or dramatic, yang pasti adalah dengan global situation di Indonesia, dengan impact-nya terhadap diri kita sendiri, kita tarik di sisi terkecil adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri pun juga butuh perubahan kan, yang tadi saya sebut butuh investasi, skill, dan lain-lain. Jawabannya adalah continuous improvement tadi. Jadi dengan berubah, kita secara berkesinambungan improve atau menjadi pribadi yang lebih baik dari sisi individual dan dari sisi organisasi, improve dan progress ke arah yang lebih baik gitu ya. Dan dari sisi culture, proses, dan teknologi. Gradually, experiences continuous improvement. Goalnya adalah secara garis besar ada dua, yaitu build competitive advantage. Goalnya adalah build competitive advantage. Dan yang berikutnya adalah being a market leader atau being one of market leader di industri tersebut gitu ya. Udah pasti dua hal inilah yang mau dicapai oleh organisasi. Nah, dan mungkin disesuaikan oleh organisasi-organisasinya juga ya. Mungkin punya banyak lagi ya goal-goal lainnya. Tapi secara garis besar, secara common, ada dua hal ini yang menjadi goalnya. Nah, transformation sendiri key success-nya adalah change management. Tadi, kenapa gagal transformasinya? Karena change management diaplikasikan dengan cara yang salah. Gitu ya. Nah, cara yang salah dalam arti apakah orang itu takut perubahan? Jawabannya adalah kita tidak takut perubahan, tapi kita takut perubahan yang secara tiba-tiba. Nah, karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana caranya, dan kita takut berubah malah setback. Kita sudah nyaman selama 20 tahun mendapatkan suatu profit sekian, kita bukan market leader, tapi profit kita sudah mencapai sekian number gitu ya. Daripada bertransformasi dan mengejar menjadi salah satu market leader, tapi berisiko bisnisnya malah setback, lebih baik tidak bertransformasi gitu. Padahal sebetulnya dengan tidak bertransformasi itu juga sama seperti bom waktu ya teman-teman. Nanti di next slide juga ada contoh di mana company yang mungkin tidak menyadari transformasi dan membuat performance-nya turun dalam bisa dibilang selama 5 tahun dan kemudian baru recover sendiri juga butuh waktu gitu ya, tidak bisa cepat. Dan how to overcome this situation, bagaimana membuat people itu tidak merasa takut ya terhadap perubahan. Yang artinya adalah jangan sudden dan harus perpetual. Artinya perpetual itu biasanya tidak dilihat sebagai suatu ancaman. Dan perubahan itu harus, transformasi itu sendiri, itu harus bisa approach emotional response, tidak hanya rational way. Dalam arti misalnya kalau kita membuat transformasi digital di perusahaan tempat kita bekerja, kita harus tahu dulu resistance areanya tuh di mana. Apakah orang-orang yang sudah nyaman bekerja secara manual, khawatir mereka akan kehilangan pekerjaan mereka dengan perubahan digital atau teknologi tersebut. Sehingga yang perlu kita jelaskan ke mereka adalah bagaimana perubahan ini justru mendukung mereka. Contohnya ya, misalnya kita touch emotional feeling mereka sebelum kita mengimplementasikan perubahan tersebut. Jadi how to manage-nya adalah bertransfer secara incremental. Ada salah satu teori dari Everett Rogers di tahun 1960-an, namanya Law of Diffusion of Innovation. Di penelitian tersebut disebutkan bahwa market yang ada itu biasanya 2,5%-nya adalah innovators, orang-orang yang berinovasi untuk menciptakan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Kalau innovation itu sudah bisa dibilang dramatic change gitu ya. Contohnya adalah Steve Jobs sendiri, seorang inovator. Dulu kita taunya handphone ya buat nelpon aja gitu ya, yang tahan banting itu. Tapi sejak Steve Jobs sebagai seorang inovator, kita diperkenalkanlah yang namanya iPhone yang membuat kita melihat
titik balik, titik awal di mana kita melihat telepon bukan hanya sekedar untuk telepon gitu ya. Dan early adopters sebesar 13,5%. Kemudian yang majority adalah early majority dan late majority, masing-masing 34%. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak mau berubah, atau kita bisa sebutnya adalah laggards yang sangat resisten terhadap perubahan tersebut. Ada social phenomenon yang disebut tipping point, di mana market yang kita mau penetrate kalau mau berhasil minimum 15-18% harus berhasil kita ubah atau harus berhasil kita penetrate seperti itu. Sehingga kalau kita padu-padankan dengan organisasi, artinya adalah di organisasi kita sendiri itu kalau kita ingin perubahan ini berjalan dengan baik, artinya kita harus identify siapakah innovatorsnya dan siapakah early adoptersnya. Karena majority tidak akan mengusung perubahan, baik itu early majority ataupun late majority, even early adopters pun tidak akan mengusung perubahan, karena yang mengusung perubahan adalah innovators. Dan begitu kita menemukan innovators, dijalankan, kita harus juga in parallel menemukan siapa early adopters di dalam organisasi itu sendiri untuk kita bisa secara konsisten mengapply perubahan, follow the process, dan mencapai continuous improvement. Artinya adalah ketika dua hal ini innovators dan early adopters berhasil mengimplementasikan suatu perubahan, maka secara gradually early majority akan juga mengarah ke perubahan yang lebih baik dan diikuti dengan gradually late majority, dan yang terakhir adalah orang-orang yang mungkin sangat resistance gitu ya, atau kita sebut laggards. Nah, sehingga di sini benang merahnya adalah dengan begitu banyak inisiatif untuk mendukung transformasi dari skala nasional Indonesia ataupun dari skala bisnis dan individu kita sendiri, artinya adanya kebutuhan untuk melihat menjalankan inisiatif itu atau project management dalam menjalankan inisiatif tersebut bukan lagi bicara soal bagaimana membuat planning, bagaimana memonitor schedule, ya normal tricks yang terjadi di project management, teori-teori project management yang ada. Tanda kutip mungkin balik ke 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu atau ya mungkin 5 tahun lalu gitu ya, project manager yang mungkin lebih banyak ke sisi administrasi itu masih bisa bertahan gitu ya. Tapi di zaman sekarang, atau untuk kita bisa tetap tadi saya sebut marketable sebagai seorang project manager, kita harus bisa punya capability lain selain hanya dari sisi theoretical dan juga dari sisi yang sifatnya baseline ya teman-teman, sifatnya baseline itu planning, scheduling, monitoring, tapi kita juga perlu melihat area yang tidak bisa dilakukan, masih belum bisa dilakukan oleh mesin atau masih belum bisa di-automate. Contohnya adalah area di mana human masih bisa lebih punya advantage dibandingkan dengan otomasi-otomasi yang ada saat ini. Seperti apa? Merespon kebutuhan dari customer, kemudian membuat tim member ini bekerja dengan lingkungan yang nyaman gitu ya, dan driving realization of business value, tetap berinovasi. Nah, project management methodology yang tadi disebut planning, scheduling, monitoring, integration, dan lain-lain, itu secara basic, secara baseline harusnya memang sudah kita kuasai, apapun metodologinya. Namun sebagai seorang project manager di era transformation ini, maka kita perlu ada dua skill utama, yaitu kemampuan kita untuk menavigate complexity yang ada di organisasi kita ya. Misalnya kita dipercaya oleh organisasi untuk memimpin suatu project yang kompleks, berarti kita perlu membangun capability untuk menavigate segala complexity dan punya kemampuan untuk membreaking down journey dari transformation di organisasi Anda menjadi suatu bagian yang bisa di-manage gitu ya. Dan kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita punya kemampuan untuk menguasai new business yang ada. Jadi kalau kita di organisasi dan organisasi kita ingin bertransformasi ke arah yang lebih baik, kita juga perlu ada kemampuan untuk bisa melihat potensi-potensi bisnis yang ada, sehingga menciptakan new business model yang ada seperti itu. Dan juga customer centric, kita juga mengarahkan
mengarahkan mindset kita ke kebutuhan customer kita dibandingkan internal. Jadi dulu ada salah satu jargon yang saya ingat terus gitu ya. Salah satu CEO di tempat saya bekerja, beliau selalu bilang outside in, jangan hanya inside out. Artinya adalah kita harus buka mata dan buka telinga di luar nih competitors kita, even though bukan job desk kita ya. Kita perlu lihat di luar itu mereka apa sih inovasi-inovasi yang saat ini mereka lakukan dan apa yang membuat mereka mungkin menjadi salah satu pemimpin market gitu ya. Sehingga outside in informasinya ke dalam organisasi kita yang saat ini kita support. Dan aware terhadap new technology yang ada. Even though kita bukan programmer atau saya sudah bukan lagi programmer ataupun bukan lagi developer gitu ya. Tapi kita harus tetap aware dengan teknologi yang ada. Karena bagaimanapun digitalization itu saat ini sebagai kendaraannya dalam bertransformasi. Yang terakhir, saat kita menjalankan project management daily activities, ya ini mungkin bukan teori baru ya. Ya, kita perlu mengimplementasikan PDCA ya, Plan Do Check Act. Teori lama yang mungkin kita tahu bahwa kita selalu berpikir bahwa kita lakukan, padahal sebetulnya mungkin tidak demikian gitu ya. Dan ini akan terus penting. Kenapa? Karena dasar dari PDCA itu sendirilah yang membuat kita bisa mencapai continuous improvement tadi. Kalau tanpa PDCA mungkin continuous improvement-nya tidak bisa dicapai dengan maksimal gitu ya. Yang pertama adalah establish objective, kemudian menyusun plan yang baik. Bukan artinya selalu waterfall ya, teman-teman. Planning itu harus selalu dilakukan apapun itu metodologinya. Dan juga do, yaitu execute plan-nya, implement plan-nya, execute prosesnya. Kemudian kita lihat hasilnya dari yang aktual dengan yang kita plan dengan yang aktual, apa bedanya. Dan kita belajar melihat apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Analyze bukan perubahan, tapi perbedaan tersebut. Analyze the differences antara plan dengan actual, dan melakukan corrective actions yang tepat untuk bagian yang memang di particular project tersebut yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan mengaplikasikan PDCA ini, maka kita bisa mencapai continuous improvement di project kita, untuk organisasi kita, dan continuous improvement diimplementasikan dengan change management yang baik juga, sehingga smooth transition, kita reduce disruptions, tadi kita temukan inovatornya dan kita temukan early adopters-nya, sehingga smooth transition bisa dijalankan dengan baik di organisasi. Kemudian kita increase employee engagement, tadi kita yakinkan member kita menciptakan environment yang baik sebagai salah satu hal yang utama ya di project management ataupun kita sebagai orang yang berada di management layer. Dan yang ketiga adalah adoption of new behaviors and practice. Artinya adalah saya pun juga masih belajar. Jadi saat ini mungkin di organisasi ada berbagai macam generation. Kalau saya generasi milenial, mungkin kita juga bekerja dan berkolaborasi dengan generasi yang lebih muda gitu ya, generasi Z, dan juga nanti anak kita sendiri generasi Alpha misalnya seperti itu. Nah, itu kita beradaptasi gitu ya, behavior kita, praktis kita secara gradual untuk bisa menyesuaikan dengan mereka. Ya, bukan hal yang bisa dilakukan dalam sekejap, tapi paling tidak secara gradual kita mengimprove behavior dan yang kita sesama project team ataupun satu organisasi. Itu bicara sosial. Tapi bicara juga mungkin tadi potensi-potensi bisnis yang ada, kita adopt new behavior and practice untuk menjadi market leaders di industri kita. Keempat adalah fail fast. Dulu cuma fail fast, learn fast, supaya suksesnya juga fast sebetulnya. Makanya saya tambahkan succeed fast juga. Jadi fail fast, learn fast, tujuannya adalah supaya suksesnya juga lebih fast. Tujuan lain adalah supaya cost of operationalnya bisa lebih rendah. Kalau kita fail-nya duluan gitu ya, daripada kita fail-nya belakangan dan membuat cost operasionalnya sudah terlanjur, kalau di accounting terlanjur terrealisasi atau dibukukan.
Yang kelima adalah small win incrementally directed to dramatic win. Jadi sebetulnya small win ini adalah hal yang bagus juga gitu ya, karena tujuannya adalah small win supaya incremental bisa mencapai win yang besar tadi gitu ya. Daripada kita berharap untuk bisa langsung win yang besar, lebih baik small win terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Gradually bring value to organization. Nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan di depan. Jadi, siapa yang tidak tahu Bluebird gitu ya. Bluebird itu nomor 1 konvensional taksi di Indonesia. 2016 itu tahun yang sangat berat bagi Bluebird, karena di tahun 2016 ini transportation online mulai meningkat ya. Saya sendiri dulu di tahun itu mungkin sudah nggak pakai Bluebird lagi gitu ya. Jadi sudah lebih nyaman pakai Gojek, Gokar, GrabCar gitu ya. Nah, kalau dilihat di tahun 2016 performance Bluebird menurun dari 2015 yang tadi saya sebut, recovery-nya cukup panjang nih teman-teman. 2015 di tahun 2016 mulai berjamuran online transportation, performance net revenue kita lihat dari perspektif net revenue turun naik sedikit, turun lagi di 2019 dengan CAGR minus 18%. Kemudian COVID 2020 dan kemudian mulai meningkat di 2023. Belum bisa mencapai performance di 2015 bahkan untuk net revenue-nya. Apa yang membuat Bluebird berhasil recover? Di tahun 2017, Bluebird collaborate dengan Gojek. Ya, kalau kita lihat di tahun itu, kita pakai platform Gojek, sudah muncul, kita bisa pilih Bluebird atau kita bisa pilih Gokar gitu kan ya. Nah, kemudian Bluebird bukan hanya sekedar conventional taxi company, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai mobility as a services. Jadi mereka mengoffer begitu banyak services ke customer-nya melalui digitalization. Dan kalau teman-teman sekarang juga mungkin pakai juga ya My Bluebird applications, Bluebird provide high quality mobility experiences. Jadi saya sendiri kalau saya mau commute kemanapun gitu ya, sekarang tuh lebih nyaman pakai My Bluebird applications daripada saya pakai Gokar ataupun GrabCar, karena dari sisi customer experience, user experience dari aplikasi tersebut, menurut saya lebih baik Bluebird karena juga lebih cepat, saya bisa scheduling juga untuk travel saya gitu ya, dan lain-lain. Jadi intisari dari yang mau disampaikan adalah Bluebird salah satu company yang aware terhadap kebutuhan transformation. Even though sempat turun dari tahun 2016, kemudian kena COVID pula, dan saat ini mulai meningkat gitu ya. Paling tidak dengan adanya transformasi ini, mereka bisa mulai recover ke arah yang lebih baik. Dan prediksinya mungkin di tahun 2024, performance-nya akan sudah bisa sama seperti di 2015 sebelum tadi transportation online mulai menjamur. Contoh lain selain tadi Indonesia ya, company ada Netflix. Nah, teman-teman yang punya sahamnya Netflix ini pasti dari beberapa bulan lalu tuh udah senyum-senyum gitu ya, hijau terus performance-nya. Nah, Netflix ini tadinya mulai di tahun 97 sebagai DVD rental company dan kalah ya sebetulnya dengan pesaingnya yang cukup berat, yaitu Blockbuster and Family Video. Blockbuster kita kenalnya. Nah, tapi Netflix ini salah satu contoh company yang sangat aware terhadap transformasi dan bahkan tidak ketinggalan gitu ya. Kalau Bluebird tadi sempat ketinggalan, kalau Netflix ini aware sekali. Jadi ketika transformation mulai melihat potensi market di digital, Netflix juga mendevelop recommendation algorithm buat customer experience yang lebih baik gitu ya. Kalau kita sekarang ya misal contohnya di finance industry, multi finance companies, kita tahu mulai menganalisis customer persona, menganalisis customer behavior, itu sudah dilakukan oleh Netflix back then, mungkin 10 tahun lalu gitu teman-teman, untuk merekomen apa sih yang menjadi favorit dari kita dalam melihat
movie gitu ya. Genre apa nih? Horor kah? Drama kah? Gitu, dan lain-lain. Kemudian Netflix juga menggunakan cloud computing untuk mengimprove storage processing-nya mereka. Jadi kalau kita lihat tuh ya Netflix beda ya sama apa namanya bioskop online Indonesia gitu ya. Saya pernah install bioskop online Indonesia, aduh, processing-nya tidak bisa disandingkan lah ya. Dan yang ketiga adalah penggunaan data analytics ya untuk mengimprove decision making. Jadi bahkan di saat itu juga Netflix sudah aware ya terhadap kebutuhan ini. Dan Netflix pioneering approach to monetizing content dan generating revenue. Ya, banyak film-film yang up to date di Netflix, bahkan sponsored by Netflix sendiri, dan juga film-film Hollywood ataupun apapun itu Bollywood dan sebagainya yang kita bisa enjoy ya melalui Netflix platform. Nah, ini salah satu transformation cases yang saya sampaikan ya. Saya bisa sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya. Thank you. Kita mulai masuk ke question and answer. Mas Luki. Oke, makasih banyak Mbak Tika. Itu tadi, jadi teman-teman presentasinya sangat keren ya. Jadi beliau sudah mengcover dari roadmap Indonesia, kemudian juga kira-kira apa yang kita expect ke depan gitu kan sebagai project manager. Mungkin pancingan nih Mbak sebelum juga masuk ke pertanyaan kita yang lebih lanjut. Itu tadi kan dari Mbak Tika sempat menyinggung ya bahwa Indonesia sendiri itu sebenarnya ada punya roadmap gitu kan ke depan untuk transformasi ini. Dan kemungkinan gitu dari transformasi ini nanti nggak hanya mengubah tadi ya industrinya, tapi juga role-nya yang dibutuhkan, sifatnya, nature bisnisnya. Kemudian implikasinya itu adalah nanti di industri kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif itu kan bisa tergantikan. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh kemudian apa nih Mbak yang perlu kita cultivate sebagai project manager yang mungkin bisa kita bilang nggak bakal tergantikan. Terutama tadi ya Mbak, untuk poin yang sangat menarik menurut saya nih Mbak. Seorang project manager di dalam transformation journey itu harus punya skill untuk menavigasi kompleksitas. Nah, mungkin kita udah sering ya Mbak mendengar istilah agile, tapi apakah agile mindset aja cukup? Mungkin itu Mbak pertanyaannya. Oke, thank you Mas Luki atas pertanyaannya. Ya Mas Luki, kalau kita refer ke presentation saya di bagian ini ya, saya sebut di sini repetitif pekerjaan. Ya, di sebelumnya juga ada research yang menyatakan itu. Kemudian administration task, yang role-role yang fokusnya pada administration task itu mungkin akan berkurang ya. Dalam 5 tahun terakhir sudah berkurang dan saya prediksi juga akan terus-menerus berkurang ya di tahun-tahun ke depan. Termasuk teman-teman, tidak bisa dipungkiri ya, role kita sendiri sebagai project manager. Kalau kita hanya rely on our capability as a project manager dalam arti tanda kutip di sini disebut normal tricks, planning, scheduling, monitoring gitu ya teman-teman, dan administration itu juga akan secara gradually decrease. Ibaratnya tanda kutip juga marketable kita di working environment. Nah, sehingga membuat kita harus build capability. Salah satunya adalah kemampuan untuk menavigate complexity yang tadi Mas Luki tanyakan ya, dan juga breaking down transformation journey kita into manageable chunks. Ini mungkin kalau lihat breaking down manageable chunks itu lebih relate to agile gitu ya, agile mindset di mana frameworknya bisa macam-macam, bisa Scrum, bisa Kanban, bisa Crystal dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nah, esensinya sebetulnya bukan hanya mengetahui terminologi atau mengetahui theoretical basis dari framework itu sendiri ya, tapi build capability atau skill di industri yang saat ini kita jalankan untuk bisa ibaratnya menjadi subject matter expert, bisa dibilang sebagai subject matter expert yang membuat kita possible
membreakdown journey tersebut itu sesuatu yang bisa manageable. Contohnya realnya gini, kalau kita tidak punya skill di industri itu, atau kita tidak punya skill di specific knowledge, bagaimana kita bisa menavigate complexity-nya, atau bagaimana kita bisa menavigate, membreaking down, membuat jadi chunks yang manageable, itu mungkin bisa dibilang jauh dari kata possible. Artinya adalah ya kita harus totalitas di pekerjaan kita. Kalau contoh misalnya saya dan rekan-rekan saya di satu divisi financial industry misalnya, kita belajar terus mengasah knowledge kita di financial industry, apa yang terjadi di market, regulation apa yang regulation baru apa yang ada, misalnya mungkin lagi ngetren gitu ya mempelajari Law 27 tentang PDP, protection data privacy ya. Di situ kita lihat apa sih yang membuat organisasi khususnya perbankan dan multifinance harus comply dengan Law 27. Nah, apa saja? Nah, itu contoh real yang kita memang project manager gitu ya, basicnya. Tapi kita juga perlu build capability itu untuk bisa menavigate. Nah, itu core-nya. Nah, how to do-nya mungkin bisa apply salah satu framework yang tadi, yaitu Scrum, Kanban, apalagi bahkan waterfall yang kita jadikan agile juga saya tidak terlalu concern terhadap hal itu ya, tapi bagaimana kita apply skill kita sebagai seorang project manager dan punya deep knowledge terhadap apa yang sedang kita kerjakan dan relate to tadi new business logic, customer pool, customer perspective, dan new teknologi yang ada di sekeliling kita gitu ya. Kalau dulu kita tidak kenal, kita hanya kenal apa namanya subrutin di dalam misalnya di dalam suatu coding gitu ya, subrutin. Kemudian back to 15 tahun atau 20 tahun lalu ada OOP gitu ya, teman-teman. Dan kemudian sekarang mungkin kita sudah mengenal API, platformnya macam-macam, bisa API JSON, tapi juga bisa pakai platform-platform seperti Kafka dan lain-lain. Itu yang membuat kita harus selalu update terhadap teknologi gitu ya. Karena bagaimanapun transformasi kendaraannya adalah teknologi sendiri gitu. Oke, thank you Mbak. Itu sangat menjawab sih. Mungkin kalau aku oversimplified ya Mbak, beratnya. Ini manajemen skill harus dilengkapi sama domain expertise ya, mau nggak mau untuk tetap bisa relevan. Gitu. Ya, betul. Oke, kita masuk Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari, yang pertama ada dari Bapak Devara Hanandityo. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Devara. Selamat malam rekan dan PMO Indonesia Chapter. Terima kasih Bu Kartika atas presentasinya. Sebagai contoh, industri saat ini bergerak di sektor shipping gitu ya. Dan kami saat ini memiliki urgensi untuk mentransform bisnis kami secara digital. Namun kami masih menghadapi banyak rintangan dalam segi infrastruktur gitu. Mengingat dari artefak atau infrastruktur kami yang sebelumnya ada gitu, yang diwariskan sebelumnya di remote operation gitu. Dan dari segi employment kita bisa mungkin dari segi employment gitu ya, di sini ditafsirkan kayak marine crew ini agak sulit gitu Mbak untuk diorganize gitu. Nah itu kira-kira adakah masukan dalam mitigasi masalah industri spesifik seperti ini gitu? Oke. Thank you pertanyaannya Pak Devara. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya Pak. Jujur saya belum pernah bekerja di sektor shipping, tapi saya bisa membayangkan bagaimana rigidnya dan bagaimana sulitnya mengatasi ataupun memanage marine crew tadi ya Bapak sebutkan. Dan mungkin secara infrastruktur, secara tadi disebut punya
warisan tanda kutip aplikasi yang mungkin sangat sulit untuk di-replace. Bukan teknologinya yang sulit di-replace ya, tapi orang-orang yang initiate application tersebut back to beberapa tahun lalu atau beberapa puluh tahun lalu, itulah yang resistance untuk berubah. Nah, saya punya contoh yang sama juga, tapi mungkin beda sektor ya, Pak. Nah, sebetulnya Pak, banking ataupun multi finance itu juga mengalami hal yang mirip-mirip gitu ya. Resistensi, kemudian culture yang rigid, birokrasi-birokrasi yang berlapis-lapis ya. Kemudian orang-orang yang sulit untuk tanda kutip sulit untuk di-manage, itu juga ada ditemukan di berbagai sektor, di berbagai industri juga. Nah, bahkan consulting firm sendiri yang global, begitu banyak disebut global, berarti kita harus menyesuaikan juga dengan culture yang ada di dalam organisasi itu sendiri, karena kita berinteraksi dengan orang yang berbeda kebangsaan, jadi kita harus beradaptasi gitu ya. Nah, itu juga menjadi challenge tersendiri juga ya. Mungkin bisa saya bilang mirip dengan case Bapak ya. Nah, kalau balik ke pengalaman saya di perbankan ataupun di multi finance, transformasi yang kita usung itu bukan tidak akan, tapi mungkin akan sulit untuk bisa mencapai tujuannya bila tidak dijalankan dengan top down. Artinya adalah culture dari company itu sendiri yang menjadi PR pertama untuk bisa diubah dalam arti diubah secara gradually. Nah, dari sisi manajemen, C-level bahkan ya, top management itu harus bisa aware terlebih dahulu sebelum working level. Jadi mereka harus aware terlebih dahulu terhadap pentingnya transformasi, pentingnya berubah cara bisnis ini berjalan. Tidak perlu bicara dulu bagaimana beroperasi ya, tapi bicara mereka aware dulu pentingnya untuk berubah gitu ya. Mereka aware dulu, top manajemen ini aware bahwa penting nih untuk bertransformasi dan supaya bisa tetap eksis di bisnis, bahkan nggak cuman supaya eksis, tapi juga bisa build competitive advantage tadi yang saya sebut, dan juga being one of the market leader. Kalau mereka sudah buy-in, nah mereka akan mendrive perubahan ini secara top down. Mungkin ada yang bilang top down nggak baik, harus working level yang punya kesadaran sendiri gitu ya, atau staff itu yang punya seluruh organisasi punya mindset agile, tapi kan itu ya Bapak Ibu, pada saat kita involve di dalam organisasi, tidak bisa dipungkiri top down itulah yang menjadi kunci utama, apalagi organisasi yang rigid tadi. Nah, kalau pemegang keputusan, pemangku kepentingan sudah aware terhadap transformasi ini, maka mereka akan membuat clear direction, clear strategic direction ke manajemen, middle management sampai ke working level. Nah, seiring waktu, kalau itu batu besarnya ya, batu besarnya adalah top manajemennya. Seiring waktu berjalan, barulah bisa disebut bahwa middle management, working level harus menumbuhkan sendiri kesadaran, mengubah mindset mereka. Itu kita bicara pada saat operasionalnya, gitu ya. Tapi step pertama yang harus diatasi adalah kesadaran atau awareness dari top manajemen itu sendiri terhadap pentingnya transformasi. Semoga menjawab, Pak Devara. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Tika untuk pertanyaannya. Lanjut ke Pak Edi Novendra. Terima kasih, pemaparannya menarik sekali Bu Kartika. Oke, untuk Pak Edi, ini pertanyaan kalau saya pahami ya Mbak, itu beliau menanyakan untuk membawa value added gitu ya ke perusahaan gitu, terutama dalam konteks transformation ini. Gitu. Apakah flow-nya itu berawal dari portfolio, kemudian ke program, baru ke project gitu. Jadi kalau dari sini mungkin diinterpretasikan sama beliau adalah bisakah kemudian dengan flow yang begitu tadi kita menyebut bahwa nature untuk melakukan transformasi ini itu lebih kepada operasional ketimbang dari project itu sendiri gitu. Nah, mungkin dari Mbak Tika ada tanggapan terkait hal ini? Ya, terima kasih
Pak Edi atas pertanyaannya. Pertanyaannya juga nggak kalah menarik dengan pertanyaan pertama ya. Nah, kalau saya boleh simpulkan, pertanyaannya adalah pendekatan yang tepat untuk menjalankan, untuk bisa bring value terhadap organisasi, apakah dari portfolio, program, baru project management atau bagaimana. Nah, saya balik ke materi saya tadi ya, sebentar. Ada di salah satu kunci sukses transformasi. Nah, ini Pak Edi. Jadi 30% organisasi yang bertransformasi ini bisa dibilang sukses karena mereka punya integrated strategy with clear transformation goal. Artinya adalah transformation yang dijalankan harus terintegrate dan align dengan strategic vision dan mission dari company tersebut. Apabila kita jalankan transformation atas kepentingan divisi tertentu atau departemen tertentu atau silo dan tidak punya correlation dengan strategic secara whole company atau enterprise, itu bisa dibilang mungkin benefitnya tidak bisa kita rasakan dengan maksimal gitu ya Bapak Ibu. Jadi kunci utamanya adalah bukan di portfolio, bukan di program, atau bukan di project, tapi apakah kita memastikan yang kita jalankan ini bisa mendukung strategic vision dan mission dari company kita atau dari organisasi saat ini kita bekerja atau kita support. Bapak Ibu. Jadi itu dulu integrate tidak dengan strategik tujuan goal dari company kita. Kalau sudah align, sudah integrate, baru kita lihat sizingnya inisiatif ini. Apakah inisiatif ini adalah inisiatif yang sifatnya kecil yang nanti akan deliver small win tujuannya, which is fine karena tidak perlu melulu tadi saya sebut dramatic change atau dramatic win. Small win cukup, berarti skalanya adalah project. Tapi kalau kita lihat transformasi ini sifatnya medium mungkin ya, dan terdiri bisa kita breakdown menjadi beberapa project, kita bisa sebut masuk ke dalam layer program gitu ya. Tapi kalau kita juga lihat ini signifikan nih goalnya dan sizingnya cukup besar gitu ya, dan bisa kita breakdown menjadi berbagai level program gitu ya. Kita bisa sebut ini sebagai level portfolio gitu ya. Namun regardless portfolio, program ataupun project yang jadi baseline utama adalah harus align dengan strategic vision dan mission dari company tersebut atau organisasi tersebut. Semoga menjawab Pak Edi. Oke, Mbak Tika, well explain banget. Semoga menjawab ya, tadi Pak Edi sudah sangat structure gitu jawabannya. Kemudian juga dari dari Bapak Viani Andro Prasetyo. Ini ada pertanyaan berikutnya. Terkait digitalisasi di Indonesia, seringkali terkendala oleh infrastruktur seperti listrik dan internet, yang harganya dan ketersediaannya beragam, juga awareness masyarakat yang masih kurang. Selain membenahi sektor ini dan regulasi, apa yang kira-kira perlu dilakukan sehingga proses digitalisasi bisa lebih cepat? Misalnya perlu market competition atau masuknya Starlink gitu ya, walaupun buat kebanyakan bukan termasuk internet murah, khususnya UMKM. Oke, mungkin maksudnya lebih ini ya, jadi apakah pembenahan sektor ini cukup dari sisi regulasi gitu Mbak, kemudian juga prosesnya ini bisa lebih cepat nggak ya gitu ya, jadi terlepas dari regulasi gitu kan, kadang kita birokrasi ini cukup panjang gitu ya, apakah ada hal yang mungkin bisa dilakukan gitu workaround-nya gitu. Kemudian juga market competition itu seberapa signifikan gitu Mbak dalam hal ini gitu ya. Oke, terima kasih Pak Viani atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup menarik ya Pak ya, dan very good question gitu ya. Nah, terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Contoh paling dekatnya adalah tadi saya juga sempat ada gangguan connection pada saat membawakan presentasi. Ya, betul Pak, tidak dipungkiri ya, digitalisasi di Indonesia ini sering terkendala karena infrastruktur. Nah, balik lagi Pak, transformasi ini kan bukan sekali, kalau menurut pendapat saya, bukan hal yang sekali tembak
sekali tembak kemudian kita bisa dapat tujuan kita, bukan. Tapi yang tadi saya sebut adalah perpetual sifatnya, dan juga gradually continuous improvement gitu ya, incrementally dan sebagainya. Jadi memang kita sebagai ya pelaku bisnis ataupun practitioner di Indonesia, kita hanya ya kita bisa untuk optimis melihat improvement yang ada di Indonesia sendiri. Yang tadi saya sebut, mungkin Palaparing sebagai satu inisiatornya gitu ya, dan kemudian diikuti dengan Satria, kemudian BTS tadi, dan kemudian yang terakhir Starlink ini gitu ya. Kita berharap ke depannya in the future akan semakin baik, karena dengan BTS sendiri aja sudah more than 80% coverage di Indonesia gitu ya, dan yang terutama adalah area-area yang mungkin tadinya belum cover 4G connection dan sebagainya. Nah, kemudian ditambah dengan masuknya Starlink di tahun ini, membuat ya kita berharap ke depan akan lebih baik ya, Pak, sehingga bisa mendukung transformasi di industri manapun. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah, saat kita berlomba-lomba dengan transformasi digital, ya ada kebobolan Pak ya, pusat data nasional kita. Bahkan back to 2020 atau 2021 itu juga mayoritas multi finance company juga kena hack ya Pak, kena bobol tuh security layernya, datanya dan lain-lain. Terus disusul dengan beberapa waktu lalu ya pusat data nasional kita. Jadi memang balik lagi masih butuh improvement di sisi security, dan that's why mulailah itu cikal bakal mulainya Law 27 itu adalah karena adanya tadi kebobolan dari sisi security, khususnya di dunia perbankan dan multi finance di tahun itu, back to 2020 atau 2021. Sehingga muncullah inisiatif Law 27 mengcover cyber security dan juga protection data privacy. Dan saat ini di tahun ini company-company di Indonesia harus align dengan PDP regulated yang di-establish oleh government kita. Itu juga saya lihat sebagai salah satu cara untuk bisa memperbaiki, untuk bisa improve terhadap yang sudah terjadi gitu ya, sebagai lesson learned sehingga kedepannya bisa lebih baik. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Berikutnya dari masih ada oke. usulan ya Mbak ya? Iya, ini kayaknya masih ada satu lagi nih, mitigasi yang efektif. Ya, tadi ya, mitigasi yang efektif adalah ya lesson learned. Bisa dibilang saat ini yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah corrective action karena sudah terjadi, dan kedepannya adalah avoid the same thing happen again gitu ya, atau occur di kemudian hari, yaitu dengan memperbaiki regulasi dan lain-lain. Ya, thank you, semoga menjawab. Ya, selanjutnya Mas Luki. Oke, dari Bapak Irwansyah, Mbak, pertanyaan beliau ini jadi terkait transformasi ya, Mbak ya. Itu kira-kira Mbak, ada nggak sih rata-ratanya berapa lama yang dibutuhkan satu organisasi bisa bertransformasi? Ya, Mungkin thank di you. sini maksudnya lebih well established-nya itu biasanya kapan gitu ya, Mbak, transformasi? Berapa Ya. lama waktunya itu butuh? Ya, thank you pertanyaannya Pak Erwin. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat baik ya Pak, sangat bagus. Berapa lama transformasi di perusahaan itu bisa berlangsung gitu ya, atau bisa dibilang well established, dan juga step-step apa saja untuk melakukan transformasi. Nah, sebetulnya saya bisa bilang belum ada research terkait berapa lama sih waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk bertransformasi. Karena apa? Karena ya setiap perusahaan datang dari industri yang macam-macam ya Pak ya. Salah satu contoh adalah kalau kita bicara dari industri infrastructure atau dari industri pembangunan gitu ya, dari industri pembangunan atau dari industri yang sifatnya dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Salah satu contoh
pernah saya mendengar beberapa penelitian konstruksi gitu ya. Kalau kita ke depan itu bagaimana mereka membuat research itu cukup panjang durasinya. Jadi dari tahun ini hingga misalnya 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, bagaimana kemampuan masyarakat untuk kemampuan mereka untuk membeli properti ataupun kemampuan mereka untuk membeli ya properti ataupun ya tempat tinggal, rumah, apartemen dan sebagainya. Itu mereka melakukan risetnya sampai dari sekarang bahkan back to 1980 saat ini dan 30 sampai 50 tahun ke depan gitu ya. Karena industrinya berbeda dengan industri teknologi gitu ya, industri perbankan ataupun industri financial itu berbeda, sehingga jaraknya cukup panjang. Mereka harus predik behavior consumer mereka dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mereka merencanakan transformasinya juga transformasi yang jangka panjang gitu ya. Tapi kalau kita bicara di sisi perbankan ataupun multifinance, maka transformasinya juga tidak boleh dalam waktu yang panjang ya, apalagi tidak sepanjang itu maksud saya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dari sisi regulation itu cepat sekali berubah. Dulu tidak ada PDP, sekarang sudah ada regulation yang mengatur itu gitu ya. Dan dulu mungkin investasi foreigner terhadap multi-finance company di Indonesia hanya dibatasi sekian amount. Sekarang bisa dibilang amount-nya meningkat gitu ya, tapi dengan keterbatasan-keterbatasan. Kalau dulu mungkin tidak boleh lebih dari 80% investasi. Sekarang mungkin sudah boleh melebihi itu gitu. Misalnya, contohnya seperti itu membuat industri perbankan ataupun industri multifinance butuh bertransformasi dengan lebih cepat gitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena ya kalau nggak tidak bisa catch up dengan market gitu. Jadi tidak ada pakemnya, tidak ada batasan waktu, tergantung industrinya dan tergantung bagaimana konsumennya gitu ya. Kalau konsumennya perputarannya cepat ya berarti harus bertransformasi dengan cepat. Tapi kalau konsumennya perputarannya cukup panjang, jangka panjang kayak tadi construction ataupun dari sisi yang tidak seperti teknologi gitu, tidak bergerak di bidang ini, maka kita harus memikirkan planning transformasi jangka panjang dengan forecasting yang tepat gitu ya untuk mengarahkan organisasi ini sebaiknya ke mana seperti itu. Semoga menjawab, Pak. Oke, semoga menjawab tadi pertanyaannya. Kemudian ini, Mbak, ini nggak kerasa ternyata waktunya sudah berlalu kita. Karena mungkin di sini excited banget ya teman-teman kita masih anget sampai sekarang walaupun udah di akhir sesi. Sebagai penutup mungkin ya teman-teman, satu pertanyaan dari rekan kita di sini. Ini dari Bapak Sahat Berutu ya. Tadi ada contoh yang dibawakan transformasi yang berhasil gitu ya Mbak, dari Bluebird dan Netflix. Nah, kira-kira ada nggak nih Mbak Tika untuk contoh mungkin transformasi yang gagal gitu ya di Indonesia, dan mungkin analisanya adalah apa sih penyebab utamanya gitu Mbak sehingga mereka gagal? Oke, menarik juga ya, Mas Luki. Gagal bertransformasi. Saya coba ambil contohnya adalah, nah sebetulnya bisa jadi relevan, bisa jadi enggak ya contoh saya ini. Nah kalau kita lihat nih sekarang nih, banyak bank-bank digital berjamuran kan ya. Ada ya Bank Jago, ada Citibank, kemudian yang lain-lain ya, banyak ya. Dan terakhir mungkin lagi famous Krombank gitu ya, dengan menjanjikan deposito 8,75% dengan minimum amount yang cukup kecil gitu ya, dan lain-lain ya, meskipun tidak dijamin LPS. Ya itu kita lihat itu termasuk bentuk-bentuk transformasi kan. Tapi kalau kita lihat apakah performance mereka cukup baik gitu ya, bisa dibilang hanya hitungan jari aja yang mungkin bisa catch up di market gitu ya Bapak Ibu. Dan itu bicara dari sisi digital bank. Kalau bicara fintech juga number of fintech juga mulai decrease
dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, secara pembiayaan juga mulai menurun gitu ya, fintech-fintech yang ada di Indonesia. Itu salah satu contoh mungkin transformasi yang tidak tepat sasaran. Kenapa? Mungkin penyebabnya tergantung case by case ya, teman-teman. Tapi salah satu hal yang cukup baik adalah salah satu contoh adalah dari Lego ya. Lego ini mungkin dulu tidak dikenal sebagai perusahaan yang melek teknologi gitu ya. Tapi bahkan hampir tutup di tahun 2004 gitu ya. Tapi kemudian Lego mulai untuk berinovasi gitu ya, teman-teman ya. Berinovasi, kemudian ada platform yang mendukung juga. Kalau anak-anak kita ke store Lego, mereka bisa secara live melihat mainan yang ada di situ, augmented reality dari Lego tersebut tuh salah satu inovasi juga. Tapi mereka bukan bertransformasi yang wow, yang ingin menjadi pionir dalam digitalisasi atau transformasi. Jadi secara wise menentukan ke arah mana mereka seharusnya bertransformasi dan secara wise menentukan limitasinya sehingga tidak overkill terhadap transformation itu sendiri juga merupakan salah satu aspek penting supaya tidak terjadi kegagalan dalam bertransformasi. Oke, contoh lain lagi adalah misalnya nih teman-teman, ini contoh real. Kita misalnya saya pernah ada pengalaman bergerak di bidang multi-finance gitu ya, dan kita mencoba untuk berinovasi sedemikian rupa, bahkan mungkin mendekati berharap sangat digital, mungkin mendekati overkill gitu ya, tapi kita tidak melihat market kita sebetulnya lebih besar di persona yang mana. Apakah customer kita ini mayoritas teknologi savvy atau customer kita ini justru bukan teknologi savvy gitu ya, atau customer kita ini justru marketnya lebih besar adalah customer-customer yang tanda kutip tidak melek teknologi gitu ya. Nah, sehingga ketika kita bertransformasi secara sudden gitu ya, secara tiba-tiba kita ingin quantum leap, kita mau bertransformasi yang sangat overkill, kita tidak align dengan market yang saat ini sudah kita dapatkan atau sudah kita grasp. Nah, inovasi-inovasi yang kita luncurkan itu tidak align dengan yang dibutuhkan oleh customer kita gitu. Nah, itu yang membuat salah satu bentuk kegagalan dalam bertransformasi. That's why ada yang bilang adalah kita saat ini sebaiknya bukan lagi berfokus pada product centric, tetapi kita harus fokus pada customer centric. Artinya memposisikan diri kita di posisi customer, di sepatu customer gitu ya, supaya kita bisa tahu apa yang customer kita rasakan, pain point-nya, satisfaction-nya di level mana, itu yang membuat kita bisa menentukan arah transformasi yang benar. Karena dengan transformasi yang sedemikian rupa, yang overkill, tapi tidak align dengan kebutuhan customer kita, atau tidak melihat market yang saat ini sudah kita kuasai itu di sisi mana, itu juga berpotensi pada kegagalan dalam bertransformasi. Thank you, Mas Luki. Oke, terima kasih banyak Mbak Kartika Melani untuk kesempatan yang berbicara di sini. Menarik sekali ya. Ini aku bisa bilang Mbak untuk hari ini nih bukan cukup ramai tapi sangat ramai ya. Karena 180 lebih untuk hari ini yang datang. Dan di ini akhir-akhir sesi pun tadi masih ada teman-teman yang baru bergabung gitu. Jadi mungkin ini paling ramai ya untuk di bulan ini. Kita lihat apakah ada yang ngalahin rekor bulan ini. Oke, untuk teman-teman sebelumnya mohon maaf tadi ya untuk terkait keadaan teknis kita tadi sempat terkendala, jadi ada beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin udah mengirimkan di awal, itu nggak sempat terbaca karena pas join lagi sudah hilang gitu ya datanya di chat box. Jadi mohon maaf sekali. Mungkin nanti teman-teman yang juga masih punya pertanyaan tentunya bisa terhubung sama Bu Kartika Melani, silahkan gitu untuk Bu Kartika Melani nanti mungkin bisa memberikan kayak koneksinya gitu ya dari LinkedIn atau mungkin media lainnya yang berkenan gitu untuk berdiskusi terkait hal ini gitu. Jadi itu saja teman-teman dari kami sangat mengapresiasi antusiasnya untuk malam ini dan untuk Bu Kartika Melani terima kasih banyak telah hadir dan memberikan insight-nya. Ini
wow banget untuk hari ini, dapat lengkap ya dari perspektif akademiknya, knowledge juga secara bisnis gitu ya, dan juga framework yang diberikan tadi gitu. Oke, untuk teman-teman sebelumnya jangan langsung pergi ya, kita bakal ada photo session dulu, dan ini saya serahkan kembali ke Mas Rais. Silakan Mas Rais untuk photo session. Oke, ada cukup banyak sih slide-nya. Ini apa? Oke, silakan dibuka ininya kameranya. Oke, 1, 2, 3 untuk slide pertama. Oke, 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 slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, oke, oke. Cukup, Mas Luki. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Tika udah mau hadir di acara Thank kita. you. Oke, Thank you, terima Pak. kasih Thank you, teman-teman teman-teman. semua. Terima Ya, kasih terima kasih Mbak Kartika juga. sekali Terima kasih lagi. PMI. Dan Terima kasih ditunggu teman-teman. kehadiran teman-teman di sesi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Selamat malam, malam. terima kasih. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu lagi di pranks berikutnya. Mbak Tika, terima kasih Ya, udah pamit hadir ya, lagi di izin sini. ya. Terima Ya, kasih terima banyak. Ya, terima kasih Mas semua. Tika. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir. Sampai ketemu 2 Sampai minggu ketemu. lagi ya. Kita ada pranks lagi. Terima kasih. Minggu lagi. Saya izin tutup ruangannya. Sampai ketemu lagi.